Baiklah, Bapak Ibu sekalian, menginjak acara selanjutnya adalah nasihat dari sepupu kita Ustadz Haji Irman untuk bisa memberikan nasihat kepada kita semua. Setelah itu nanti kita akan ditutup dengan doa, baru acara pembagian hadiah dan yang lain-lain hiburan lain. Kepada Pak Haji Irman, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur di malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati bersama Pak Ketua RT, kita ucapkan terima kasih yang sudah memimpin kita semuanya, dan juga para sesepuh, ketua panitia yang dengan lelah letihnya mudah-mudahan mendapatkan satu keberkahan dari aktivitas di malam hari ini. Dan juga kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak terutama, marilah di malam hari ini kita memahami apa arti merdeka. Karena tentunya kita punya persepsi masing-masing. Tetapi kalau kita pengen selamat, pengen aman, maka kita harus lihat ayat-ayat kemerdekaan dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di beberapa ayat tentang kemerdekaan. Yang pertama di surat Al-Isra ayat ke-70, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan anak keturunan Nabi Adam, sehingga kita sebagai makhluk Allah yang dimuliakan, jangan sekali-kali kita menzolimi orang lain. Kalau kita memuliakan orang lain, berarti kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di malam hari ini kita sama-sama berkumpul adalah dalam rangka menguatkan persaudaraan di antara kita semuanya. Kemudian juga Allah menyampaikan di surat Ibrahim ayat pertama bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk minad dulumati ilan nur. Kalau dulu kita dari kecil sudah tahu ya, dari R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Maka Rasulullah diutus ini adalah untuk menghilangkan kegelapan menuju terang benderang. Karena saat itu terjadilah perbudakan. Kita kenal seorang sahabat mulia yaitu Bilal, seorang yang betul-betul jadi budak dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk menghilangkan kegelapan itu, menghilangkan perbudakan di muka bumi ini, dan alhamdulillah kita merasakan hari ini. Dulu saudara-saudara kita, pejuang-pejuang kita merasakan yang namanya romusa, kerja paksa, dan hari ini alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya merdeka. Maka tentunya di samping kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus mendoakan para pejuang, para pendahulu kita, sehingga kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup dalam kondisi betul-betul bisa berkumpul, bisa makan tanpa ada yang mengganggu atau penjajah pada diri kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam Quran juga Allah menyampaikan di surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa Rasulullah SAW diutus adalah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmatnya tidak hanya kepada manusia saja, tetapi juga pada alam, pada binatang, semuanya. Jangan sekali-kali kita merusak tumbuhan, merusak hutan, dan juga merusak hubungan kita di antara kita. Bahkan Rasulullah SAW juga menyampaikan, hati-hati ya,
kalau sampai kita mendolimi saudara-saudara kita yang berbeda agama, maka Rasulullah SAW akan mengancam berhadapan dengan Rasulullah di akhirat. Oleh sebab itu, marilah kita di sini walaupun berbeda agama dan kita tidak mungkin menjadi satu, ya. Atau Rasulullah SAW menyampaikan kita tuh mestinya sebagai satu tubuh, bukan sebagai satu anggota tubuh. Gak apa-apa, ada yang jadi kepala, ada jadi kaki, ada di tangan. Tetapi ketika kaki sakit, maka semua tubuh kita merasakan sakitnya. Jadi kalau di antara kita ada yang merasa sakit di sini, alhamdulillah di sini juga melalui Al-Quds kita sudah setiap bulan mendonasikan atau sebagai bentuk kita peduli terhadap sesama kita, bahkan di luar dari Taman Aster pun, untuk menyampaikan kepedulian kita. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa sih contoh daripada kemerdekaan? Ada di surat Saba ayat 15, yaitu apa? Baldatun Thayyibatun, negeri yang indah, negeri yang baik. Negeri Saba dulu betul-betul makmur, bahkan saking makmurnya Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah ngambil buah-buahan itu, asal berjalan ada keranjang langsung jatuh itu buah-buahan itu. Kuncinya apa supaya kita menjadi negeri Baldatun Thayyibatun? Maka Allah menyampaikan kuncinya adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita merdeka, tidak ada penjajah. Tetapi memang negara kita termasuk yang cukup besar utangnya. Tapi ini bukan berarti menjadi alasan kepada kita untuk menjelek-jelekan pemerintah kita. Ini adalah satu tantangan buat kita semua. Kita yang terbaik adalah menjadi solusi buat bangsa ini. Kita prihatin hutan kita, laut kita, semuanya sudah tercemari. Maka tentunya kita punya tanggung jawab agar bagaimana negeri ini yang kaya raya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ini semuanya kepada manusia untuk digunakan dengan sebaik mungkin. Maka dididiklah anak-anak kita dari sekarang bagaimana kita mencintai sama, termasuk pada tumbuhan, apalagi sekarang di depan kita ini ada anak-anak TK ya. Mudah-mudahan nanti generasi yang akan datang bisa lebih peduli terhadap lingkungan, bisa menggunakan semua potensi yang ada adalah untuk kebaikan semua, sehingga kita tidak terjadi ketimpangan, tidak terjadi kriminalitas. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kalau berbicara tentang kemerdekaan, cobalah diri kita sudah merdeka atau belum Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita sekarang bukan seorang budak. Kalau budak, dia harus bekerja tanpa dibayar. Kita mungkin alhamdulillah merdeka dari perbudakan itu. Kemudian yang kedua, apakah kita sekarang masih betul-betul menjadi orang yang betul-betul merdeka? Merdeka dari hawa nafsu kita. Mungkin kita sekarang merdeka dari penjajah, tetapi secara non fisik kita mungkin masih mengagungkan daripada hawa nafsu kita. Berarti kita masih merdeka, belum merdeka sepenuhnya karena kita masih mengagungkan hawa nafsu kita. Bapak Ibu sekalian, puncak daripada kemerdekaan adalah ketika kita hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terikat daripada manusia, dan kita betul-betul bisa menjadikan cahaya kebaikan untuk seluruh alam. Bapak Ibu sekalian, kita merdeka, tapi saudara kita masih ada yang dijajah, maka kita jangan sampai putus untuk berdoakan. Kita tidak masalah berbeda agama, kita tidak masalah dengan Yahudi, silahkan. Tetapi yang masalah adalah ketika mereka melakukan penjajahan, ketika mereka membordardir saudara-saudara kita. Subhanallah, dulu Umar bin Khattab sudah mencontohkan ketika membebaskan Al-Aqsa, maka antara Yahudi, Nasara, Islam semuanya hidup berdampingan. Bahkan kemarin kita sudah dapat informasi luar biasa. Ketika masjid dihancurkan, maka saudara kita dari orang-orang Nasara, gerejanya dikosongkan, kursinya dikosongkan untuk kaum muslimin sholat di situ. Dan kaum muslimin setelah sholat, maka kursi gereja itu dipasang lagi oleh kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dihancurkan itu gereja. Maka hari ini yang harus menjadikan perhatian buat kita semuanya,
ini adalah soal kemanusiaan. Bahkan ini bukan permasalahan satu agama, bahkan saudara kita yang bukan muslim pun mereka banyak berdemo untuk kemerdekaan. Maka mudah-mudahan di malam hari pun, di samping kita mensyukuri nikmat merdeka itu, kita juga mendoakan saudara kita yang sampai hari ini baru merasakan kemerdekaan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Irwan sebelum rangkaian untuk tarian hiburan, pembagian hadiah dan makan malam bersama. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa pada Pak Ustadz Irwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung pantunnya nggak ke bawah, kalau ke bawah setengah buku. Kepada Bapak Ibu yang non muslim, kami mohon untuk menyesuaikan karena doa ini akan dipimpin dalam cara Islam. Sebelum berdoa, mudah-mudahan mari kita awali doa kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala harapan, segala doa yang sudah kita sampaikan tadi, yang kita niatkan dari rumah, Allah kabulkan sehingga kita mendapatkan keberkahan darinya. Bitilkan niyah wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Amin. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Amin. Allahumma adfa' 'annal ghala awal waba awal bala awal fahsya awal munkar wassuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma ij'al hadha min baladina baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.